sebuah kapal penumpang tenggelam di Teluk Bone, perairan Poleang, Kabupaten Bomana, Sulawesi Tenggara. Ya, meski sempat terombang-ambing di laut selama 3 jam, namun seluruh penumpang yang berjumlah 20 orang dinyatakan selamat. Puluhan penumpang ini terombang-ambing di laut setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bomana, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Para penumpang terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan berpegangan di gabus dan juga alat pelampung lainnya. Kapal KM Cahya Intan Celebes ini bertolak dari Bajoe, Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke Pelabuhan Buai Pinang, Kabupaten Bomana. Di tengah pelayarannya, kapal tersebut mengalami kebocoran hingga kemasukan air setelah dihantam ombak tinggi saat cuaca buruk. Beruntung ada kapal nelayan yang melintas hingga seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat setelah bertahan selama 3 jam. Kapal tersebut mengalami kebocoran pada lambung akibat dihantam gelombang yang besar serta angin kencang ya. Jadi pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin Alcon sebanyak 4 unit. Namun masih tetap tidak mampu. Terdata ada 20 orang di dalam kapal serta beberapa unit motor, bahan pakan ternak dan juga sembako. Selanjutnya seluruh penumpang dibawa ke Puskesmas Buai Pinang, Kecamatan Poelang untuk menjalani perawatan. Dari Bomana, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Cekcok akibat kesalahan parkir mobil, seorang pemuda di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangga dari orang tuanya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka bacok di punggung. Dua pria terlibat keributan akibat persoalan parkir mobil di Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Arif, 26 tahun, alami luka di punggung usai dianiaya oleh tetangga dari orang tuanya. Peristiwa bermula saat istri korban berkunjung ke rumah orang tuanya dengan menggunakan mobil. Dari pengakuan istri korban, dirinya memarkirkan mobil di depan rumah orang tuanya yang berada tepat di seberang rumah pelaku. Pelaku yang hendak memasukkan mobil ke dalam garasi merasa terhalang. Sempat terjadi cekcok antara pelaku dan istri korban hingga korban datang dan keributan tak terhindarkan. Keributan sudah dilerai keluarga dan ketua RT setempat, namun pelaku semakin emosi mengambil parang dari dalam rumah dan terjadilah pembacokan. Kak, saya memang salah, parkirnya itu di depan rumah mama. Mungkin menghalangi mobil dia masuk jalan, masuk ke gerbang dia kan. Nah, maksudnya kan kita kan tetangga tuh kan seseberangan, kan bisa ngomongnya itu kan pelan-pelan. Bu, tolong mobilnya pucak mano kan. Tuh, ngajak, kita ini kan mau baik-baik Kak. Baik-baik kan mau nanyain. Om dengerin aku dengerin Om nanti. Tapi nggak mau. Yang ayahnya ini tetap kayak memotong pembicaraan aku di tengah-tengah. Nggak lama, si Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang. Akibat luka bacok tersebut, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan melapor ke Polsek Sukarami Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita jadi korban kekerasan pacar ibunya hingga tak sadarkan diri di sebuah hotel di Karawang, Jawa Barat. Nasib tragis menimpa balita laki-laki di Karawang, Jawa Barat. Balita berusia 2,5 tahun itu diduga dianiaya pacar ibunya di bagian mata dan lidah. Kejadian memilukan tersebut terjadi pada Kamis malam. Saat itu, ibu korban dan pelaku menginap di sebuah hotel di Karawang Barat. Pelaku meminta ibu korban membeli makanan. Namun saat kembali ke kamar, ia terkejut mendapati anaknya sudah bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Pelaku melakukan aksi kejinya diduga lantaran kesal melihat korban terus menangis. Matanya diapain? Itu katanya dipukul pakai tangkap. Terus Terus mulut lidahnya
Kekang juga. Terus? Awalnya dia ngakunya anak aku cuman jatuh posisinya sujud, sedangkan di kamar hotel itu lantainya nggak ada yang tajam, nggak ada yang pecah, dan di lantai-lantainya pun nggak ada darah, cuma ada di spraynya doang darahnya. Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di Rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga kini sejumlah saksi telah diperiksa dan barang bukti diamankan untuk memperkuat proses hukum. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pemilik toko emas menipu dan membawa kabur emas milik pelanggannya di Banda Aceh. Total kerugian para korban mencapai 1,6 kg emas atau senilai 4,4 miliar rupiah. Ilham Saputra, 45 tahun, pemilik toko emas di Pusat Perbelanjaan Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, harus berurusan dengan polisi. Pria itu ditangkap petugas usai adanya laporan dari 88 korban yang mengaku ditipu dalam transaksi pembelian emas di toko miliknya. Adapun modus yang digunakan pelaku yaitu menerima uang pembelian emas dari para korban, namun emas yang dijanjikan tidak pernah diberikan dengan alasan masih dalam proses. Pelaku menggelapkan emas milik pelanggannya mencapai 1,6 kg emas. Bersangkutan punya modus, ada yang menyimpan emas, ada yang membeli tapi emasnya nggak dikasih, ada yang bawa emas cetak tapi nggak dikasih-kasih. Ada emas yang dibuat sama dia, yang dibuat ini palsu, sehingga masyarakat percaya bahwa di toko tersebut masih banyak emasnya. Ini palsu semua nih. Akibat perbuatannya, para korban mengalami kerugian mencapai 4,4 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah terjadi saat ajang pameran kerajinan terbesar tanah air di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Batik tulis premium dan batik sutra asli yang raib dicuri mencapai 1,3 miliar rupiah. Kabar pengawas merekam aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah di Hall Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Seorang wanita berambut pirang nampak sibuk memilih sejumlah batik untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam karung. Sementara dua pria rekannya bertugas membawa karung-karung besar berisi batik keluar dan memasukkannya ke dalam mobil. Pencurian koleksi batik bernilai jual tinggi ini terjadi sehari sebelum pameran kerajinan terbesar tanah air Inakref 2026 yang digelar di JCC pada 3 Februari lalu. Para pelaku berjumlah sekitar 3 hingga 4 orang beraksi malam hari di stan batik Solo saat kondisi lokasi sepi dari penjagaan. Kita mengantongi beberapa identitas dari orang yang terekam di CCTV tersebut. Kami mohon doanya, kita akan segera ungkap perkaranya. Berapa orang yang teridentifikasi? Teridentifikasi kurang lebih 3 orang. Apa sih yang dilaporkan kehilangannya dan kerugiannya? Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inakraf tersebut di JCC.
Sejumlah koleksi batik tulis premium dan batik sutra asli yang raib merupakan karya Rahmat Aminadi dengan nilai kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Beberapa motif batik bahkan telah dipesan oleh pihak Istana Negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi dengan 2 erupsi berturut-turut. Erupsi tersebut dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Begitu. Ada dampak, Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Busuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah membuat 2.400 orang mengungsi dan 700 rumah rusak dan roboh. Tanah bergerak yang dipicu hujan terus-menerus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah memaksa ribuan warga mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di Desa Padasari, selain banyak jalanan yang retak, ada 700 rumah yang rusak dan roboh. Akibatnya, penduduk desa harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Menurut salah seorang warga Desa Padasari, Arifin, bencana tanah bergerak belum pernah terjadi sejak tahun 1964. Ceritanya awal dari malam Senin, Minggu Senin itu kan hujan besar. Terus kemudian tanah-tanah mulai retak. Awalnya retak kecil, dikirain retak biasa. Setelah saya keluar dari rumah, ada tangga saya yang bilang, Bapak Ilham itu kok tanahnya bergerak. Ya udah kalau bergerak itu sekalian aja minggir dari sini. Setelah malam Selasa ada pengumuman katanya Padasari suruh dikosongkan. Semua kan orang panik, kirain retak-retak biasa. Terus tambah hari tambah kok slot gede, semua warga disuruh ngungsi, dikeluarin dari, katanya Padasari bencananya terlalu besar, disuruh dikosongkan. Menurut BPBD Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 warga Desa Padasari dievakuasi ke lokasi pengungsian. Namun di tempat pengungsian banyak warga yang mengalami infeksi pernafasan akut. Beralih ke informasi lain, pemerintah melibatkan peneliti Universitas Syiah Kuala mendeteksi penyebab pergerakan tanah di lokasi lubang raksasa Aceh Tengah. Selain mengambil sampel tanah, observasi juga dilakukan dengan pengujian geolistrik. Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar.
Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Syiah Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah. Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Syiah Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Syiah Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi yang menjadi apa istilahnya. Kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, teman, bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi, kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Pemerintah Kabupaten PD Jaya resmi menyerahkan kunci 212 hunian sementara kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor. Pemerintah Kabupaten PD Jaya resmi menyerahkan kunci hunian sementara atau Huntara kepada masyarakat terdampak banjir bandang dan longsor. Penyerahan dilakukan usai ditetapkannya masa transisi pemulihan bencana dalam sebuah seremoni di Posko Penanggulangan Bencana pada Sabtu pagi. Sebanyak 212 unit Huntara dinyatakan siap huni. 162 unit dibangun oleh Danantara, sementara 50 unit lainnya dibangun oleh BNPB. Hunian ini diperuntukkan bagi keluarga yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten PD Jaya beberapa waktu lalu. Nanti malam kalau langsung saya tidur. Oh, oke. Karena rumah saya emang nggak bisa pakai lagi, Bang. Jadi kan tanahnya lumpurnya sampai ke atap. Pemerintah daerah juga memastikan proses pendataan penerima bantuan telah melalui verifikasi dan validasi hingga 3 kali guna menghindari warga terdampak yang tidak terdata. Insya Allah masyarakat hari ini kita serahkan kunci, sekarang juga mereka akan masuk, buka kunci masuk kamar. Jelang bulan suci Ramadan, pemerintah berharap Huntara ini dapat menjadi tempat tinggal yang aman dan layak, sekaligus menghadirkan ketenangan bagi warga selama masa transisi menuju hunian tetap. Dari PD Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup setelah 22 hari pelaksanaan. Total 101 kantung jenazah berhasil dievakuasi, sementara 20 jiwa masih dinyatakan hilang. Setelah 22 hari operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, resmi ditutup. Selama 22 hari pelaksanaan, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 101 body pack, 83 jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat, serta 12 kantung jenazah yang belum teridentifikasi.
Namun sampai penutupan operasi SAR ini masih ada 20 jiwa yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. Kepala SAR Bandung menyebut perwakilan keluarga korban yang kerabatnya belum ditemukan sudah dimediasi oleh pemerintah daerah terkait penutupan operasi pencarian. Dari hasil mediasi yang dilakukan pada hari ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Sekda dalam hal ini sebagai Incident Commander. Jadi Basarnas artinya dibantu oleh pemerintah daerah dalam mediasi kepada pihak keluarga korban. Di dalam pelaksanaan operasi SAR telah dihentikan. Artinya keluarga korban bisa menerima dengan ikhlas terhadap keluarga yang belum diketemukan. Meski telah ditutup, Basarnas tetap akan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Pemirsa, warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Majalengka, Jawa Barat bertambah. Hingga sore kemarin, sebanyak 35 kepala keluarga meninggalkan rumah karena tanah bergerak sejak Sabtu sore. Warga Godayabaya, Desa Sukadana yang mengungsi ke rumah saudara atau tempat lain terus bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga dari 2 rukun tetangga atau 80 jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara lebih dari 29 rumah warga rusak pada bagian dinding dan teras karena tanah bergerak. 35 kepala keluarga dan 25 rumah yang rusak. 25 rumah? 25 yang rusak. Berapa jiwa itu Pak dari 25 kakak Pak? 80 jiwa. 80 jiwa? Ya. Itu kondisi rumah mereka gimana Pak? Momen libur tahun baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung. Wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan wisata Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi, kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang. Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di 2 stasiun, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 mencatat lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek 2026, Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan. Festival Bandeng Rawabelong 2026 digelar meriah mulai tanggal 14 hingga 15 Februari 2026. Acara tahunan ini menghadirkan belasan tenan penjual ikan bandeng segar dan menjadi daya tarik warga menjelang perayaan Imlek. Festival Bandeng Rawabelong dibuka langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung serta Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo. Tahun ini, Festival Bandeng Rawabelong mengusung tema harmoni tradisi Betawi dan Tionghoa menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Di festival ini, pengunjung dapat membeli berbagai ukuran ikan bandeng segar, baik per ekor maupun per kilogram. Gubernur Jakarta Pramono Anung memborong ikan bandeng di Festival Rawabelong Jakarta.
Pramono membeli 3 ikan, termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawabelong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk, saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawabelong. Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Menjelang Hari Raya Imlek, pedagang pernak-pernik Imlek di Petak 9 Glodok, Jakarta Barat dibanjiri pengunjung. Mayoritas pengunjung mencari angpau hingga lampion cantik dengan harga murah. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, kawasan legendaris Petak 9 di Glodok, Jakarta Barat kembali berdenyut dengan semarak merah khas perayaan Tionghoa. Ornamen merah, lampion yang menggantung di udara, serta bangunan bergaya arsitektur Tionghoa semakin memperkuat atmosfer khas perayaan Imlek. Lorong-lorong pasar kembali dipadati pembeli yang mencari dekorasi terbaik untuk menyambut tahun baru. Pengunjung mulai ramai berdatangan sejak pagi hingga menjelang petang, didominasi warga keturunan Tionghoa yang berburu kebutuhan perayaan. Dari berbagai hiasan yang dijual, lampion berputar menjadi salah satu produk paling diminati. Untuk lampion, harga berkisar mulai Rp100.000 untuk model standar hingga Rp2.000.000 untuk ukuran besar dengan desain khusus. Selain lampion, amplop angpau, stiker kaligrafi Mandarin hingga bunga mehua juga tetap menjadi barang yang paling dicari. Harga pernak-pernik pun bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan desain. Aktivitas jual beli di pusat pernak-pernik Imlek ini menunjukkan tren positif. Sejumlah pedagang mengaku jumlah pengunjung tahun ini lebih ramai. Para pedagang bisa mendapatkan total omzet 5 hingga 10 juta rupiah per harinya. Meningkatnya aktivitas belanja ini mencerminkan optimisme masyarakat dalam menyambut pergantian tahun menurut astrologi Tionghoa yang kali ini memasuki tahun kuda. Para pedagang berharap momentum ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi di kawasan Glodok. Pasar Petak 9 tidak hanya menjadi tempat belanja, tetapi juga ruang pengalaman budaya yang menyatukan sejarah, tradisi, dan kehidupan modern Jakarta. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Ahmad Putra, Anyus melaporkan. Pemprov DKI Jakarta menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026. Salah satunya adalah Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertema Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI. Dihiasi dengan berbagai instalasi lampu dan lampion berwarna-warni bertema Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Pertunjukan kembang api spektakuler menghiasi langit di kota Dali, Cina dalam menyambut Hari Raya Imlek 2026. Ribuan kembang api memukau menerangi langit malam di atas kota Dali, Yunan, Cina. Pertunjukan ini viral karena memadukan kembang api tradisional dan teknologi udara canggih. Kembang api ini disinkronkan dengan formasi drone yang menampilkan pertunjukan cahaya panorama bertema kupu-kupu
sebagai simbol budaya kelompok etnis Bai. Berpadu dengan pemandangan Gunung Changshan dan Danau Erhai, pertunjukan ini menciptakan suasana unik yang harmonis antara teknologi, warisan budaya daerah, dan alam. 他家耶欢黑科技来的，无人机在洱海上拼出翻瓜蝴蝶，突然砰的变成金黄粉，比游戏特效还酷。 Pertunjukan cahaya ratusan ribu lampu LED meriahkan kota Seoul, Korea Selatan. Pertunjukan tersebut menarik perhatian wisatawan mancanegara. Lotte World di kawasan Jamsil, Dong, Seoul merayakan tahun baru dengan 270.000 lampu LED yang memukau. Gelaran ini dimanfaatkan para pengunjung untuk berdoa memohon berkah selama musim perayaan. Instalasi cahaya ini tak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi juga para wisatawan mancanegara. Es mi primera vez en Corea. No sabía que acá también, porque vengo desde China, yo fui a estudiar y no sabía que acá también habían tantos lugares iluminados de esta manera. Así que nada, me parece muy hermoso y bueno, nada. Memasuki tahun kedua, instalasi ini dilaporkan 3 kali lebih besar dari tahun sebelumnya. Ribuan LED menerangi koridor selebar 63 meter dan panjang 25 meter, serta kubah setinggi 17 meter. Instalasi ini dibuka hingga 8 Maret 2026 dengan lampu dinyalakan setiap hari pada pukul 17.30 hingga 22.30 waktu setempat. Ribuan pengikut adat Bonokeling dari berbagai penjuru Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas untuk mengikuti ritual tahunan unggahan. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ribuan pengikut adat Bonokeling di seluruh Jawa Tengah berkumpul di Desa Pekuncen, Banyumas. Mereka mengikuti ritual unggahan tahunan sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Para perziarah menjelaskan laku lampah, sebuah perjalanan spiritual yang membentang puluhan kilometer sambil membawa berbagai macam hasil bumi dan berkumpul berziarah di pemakaman Bonokeling. Unggahan merupakan tradisi yang melibatkan doa dan syukur sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan, serta sarana untuk membersihkan diri dan menyambut bulan Ramadan. Sebenarnya di sini adalah namanya perunggahan yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada menjelang mendekati bulan puasa sininya, karena masyarakat komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap semuanya berkunjung ke sini karena untuk meneruskan dan juga termasuk untuk ziarah makam akan menjalankan ibadah puasa. Pada ritual tersebut, mereka juga membawa hewan ternak seperti kambing atau sapi untuk disembelih sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Tradisi ini dilakukan setahun sekali, biasanya pada hari Jumat terakhir bulan Ruah atau menjelang Ramadan. Mirsa, kasus seorang ayah yang membunuh pemerkosa anaknya di Pariaman, Sumatera Barat dan menjadi tersangka disoroti Komisi 3 DPR RI. Dengan adanya perhatian tersebut, istri tersangka berharap suaminya tidak dihukum mati atau seumur hidup. Kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka berinisial ED terhadap korban yang merupakan pelaku asusila terhadap anaknya disoroti Komisi 3 DPR RI. Meskipun melakukan pembunuhan, aparat penegak hukum perlu mendalami situasi psikologis tersangka yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Istri tersangka yang sekarang menghidupi 4 anaknya berharap suaminya tidak dihukum mati atau seumur hidup. Tindakan yang dilakukan suaminya semata membela anak kandungnya. Kasus pembunuhan berawal dari laporan kasus asusila yang menimpa anak tersangka. Anak tersangka telah diperkosa 2 pria, salah satu pelakunya pamannya yang akhirnya dibunuh tersangka. Menurut Kapolres Pariaman AKBP Andreanaldo Ademi, penetapan pasal 338 dan 340 KUHP pada tersangka berdasarkan hasil penyidikan anggotanya. Polisi masih menggunakan KUHP lama karena kejadiannya pada 24 September 2025.
Kasus pembunuhan ini kita terapkan yaitu pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, di mana kita terapkan pasal dengan memakai KUHP yang lama yaitu pasal 338 dan pasal 340, di mana di pasal 340 yang sempat viral yaitu ancaman hukuman yaitu hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Nah, untuk ancaman hukuman mati ini bukan bahasanya polisi ataupun bahasanya penyidik, tapi ini adalah bahasanya undang-undang, di mana kita masih memakai undang-undang dari undang-undang yang KUHP yang lama, bukan undang-undang KUHP yang baru. Kenapa? Karena kejadian temposnya ini masih terjadi di tahun 2025. Saat ini proses kasus pembunuhan itu sudah sampai P19 perbaikan berkas. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3. Namun ia enggan meminta restoratif justice. Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Ya, berulang kali Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap ke pengadilan. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi, sementara urusan hukum tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya, Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan tidak dikecualikan untuk dimaafkan itu nanti? Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu, Pak? Meskipun ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya nggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu Bonatua Silalahi menyatakan akan menguji keaslian ijazah Jokowi usai menerima salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi tahun 2012 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Fotokopi ijazah Jokowi diberikan setelah permintaan penyerahan salinan ijazah Joko Widodo dikabulkan Komisi Informasi Pusat atau KIP dan menyatakan dokumen tersebut bersifat terbuka. Yang di bawah ya. 2019. Bukan pintu belah, pintu tengah. Oh, pintu tengah. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya KPU Solo juga diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua Silalahi akan menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Mana Mario? 2005. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo. Ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus pengesahan itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa di-set sendiri. Saya tidak mau sampai ke ranah lapor-melaporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti juga akan kita kebetulan saya juga lagi bersurat ke KPU tentang yang dua ini. Saya menunggu jawaban mereka. KPU Pusat RI tolong dikasih jawabannya supaya publik tercerahkan ada apa ini sebenarnya. Pemirsa, warga Tangerang berduyun-duyun memeriksakan kesehatannya di Posko Kesehatan Merah Putih. Sementara itu, Kementerian Kesehatan membuka instalasi kardioserebrovaskuler terpadu atau cath lab di RSUD Kota Tangerang. Warga Tangerang, Banten antusias saat memeriksakan kesehatannya di Posko Kesehatan Merah Putih yang berada di Pasar Anyar dan Pasar Ciledug. Posko Kesehatan Merah Putih menjadi langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses bagi masyarakat, khususnya para pedagang dan pengunjung pasar. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit kronis seperti jantung, diabetes, gagal ginjal, dan lainnya. Sementara itu, Kementerian Kesehatan membuka instalasi kardioserebrovaskuler terpadu atau cath lab di RSUD Kota Tangerang. Nantinya, instalasi cath lab ini diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih cepat bagi pasien kronis seperti stroke dan jantung di Kota Tangerang, termasuk peserta BPJS Kesehatan, BPI JKN. Pembuluh darah jantung maupun pembuluh darah otak itu bisa dideteksi lewat cath lab ini. Jadi untuk terapi dan mengobati di sini sudah oke. Tapi kita juga, saya senang hari ini juga diresmikan juga yang tadi kalian tanya, kenapa kok di pasar? Karena supaya orang sambil belanja cuma tensi gula darah apa susahnya sih, nggak sampai 5 menit. Di samping meresmikan cath lab juga meresmikan Posko Kesehatan Merah Putih yang ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamenkes bahwa ini adalah salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan. Pak Gubernur tadi menyampaikan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dengan adanya instalasi kardioserebrovaskuler terpadu di RSUD Kota Tangerang diharapkan dapat menekan anggaran pengobatan jantung dan stroke.
Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Memperingati 80 tahun peristiwa Merah Putih yang terjadi di Kota Manado, Pemprov Sulawesi Utara menggelar upacara dan pagelaran seni serta drama kolosal yang bertempat di lapangan Konisario Manado. Semangat perjuangan kembali digaungkan dalam peringatan peristiwa Merah Putih di Manado lewat upacara bendera, pagelaran drama kolosal di lapangan Konisario Manado, Sulawesi Utara. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih yang diikuti TNI, Polri, ASN, jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta siswa-siswi SMA dan SMK. Sementara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus didaulat sebagai inspektur upacara. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan drama kolosal peristiwa heroik yang terjadi pada 14 Februari 1945 silam. Adegan ini menjadi simbol perlawanan rakyat Sulawesi Utara terhadap penjajah di mana para pejuang merobek warna biru bendera penjajah dan membuat sangsaka merah putih berkibar. Pahlawan nasional seperti Letkol Charles Taulu, Sersan Servius Dumais, Kopral Mambirum Tukahi, dan BW Lapian kembali disebut dalam drama kolosal ini, menyimbolkan keberanian dan pengorbanan. 14 Februari ini harus dilaksanakan, harus dirawat, harus dijaga, dan terus dikembangkan. Karena banyak pahlawan-pahlawan kita lagi kita dorong ya, untuk jadikan pahlawan. Peringatan ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi momentum memperkuat karakter kebangsaan, khususnya bagi generasi muda di Sulawesi Utara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, pameran waralaba ke-176 kembali digelar guna meningkatkan produktivitas bisnis lintas sektor. Hal tersebut untuk mendukung perekonomian nasional. Pameran Info Franchise and Business Concept Expo 2026 kembali hadir untuk ke-176 kalinya. Pengusung tema Grow Beyond Boundaries, pameran ini diharapkan mampu mendorong semangat wirausaha di tengah perubahan lanskap ekonomi. Sebanyak 173 brand nasional lintas sektor turut meramaikan pameran ini. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Asosiasi Franchise Indonesia bersama Neo Expo Promosindo dengan dukungan penuh dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM serta BCA yang berperan sebagai official bank partner. Pengunjung dapat menemukan beragam peluang usaha dari sektor retail seperti depo air minum, makanan dan minuman viral, hingga kebutuhan sehari-hari. Mudah-mudahan melalui pameran seperti ini kita bisa lebih aware terhadap yang pertama peraturan-peraturan yang berlaku di dalam negeri, lalu kemudian bagaimana kita juga memperkenalkan bahwasanya franchise ini bisa dibuka secara internasional juga. Kami di Kementerian Perdagangan mempunyai network di 33 negara dalam bentuk Indonesia Trade Promotion Center maupun juga atas perdagangan. Pemerintah berharap pameran ini dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi dalam negeri, sekaligus mendorong franchise lokal untuk menembus pasar internasional. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, umat muslim berlomba untuk menebar kebaikan. Ekspresi dan kata-kata inspiratif bisa menjadi stimulus untuk berbuat kebaikan. Terinspirasi dari karakter produk air minum yang menyegarkan tanpa harus didinginkan, Aqua menghadirkan konsep teman adem Ramadan melalui puluhan quotes yang tercantum pada label spesial. Program ini menyasar generasi muda, khususnya Gen Z, yang dekat dengan ekspresi dan kata-kata inspiratif. Lebih dari 45 quotes dan ekspresi dihadirkan untuk menemani momen Ramadan, sekaligus menjadi pengingat untuk terus berbuat baik. Edisi spesial Ramadan ini akan tersedia di sepanjang bulan Ramadan hingga Lebaran.
Pengunjung juga dapat mencetak label custom leprint dengan menuliskan pesan khusus di botol Aqua edisi Ramadan. Dalam sesi ngadem bareng Aqua, Ustadz Muhammad Asad dan publik figur Feby Palwita turut berbagi pengalaman menjalani Ramadan di tengah kesibukan. Teras Adem Aqua ini atau teman Adem Ramadan Aqua, kita ingin sekali mengajak masyarakat untuk melakukan berbagai kebaikan yang kita hadirkan dengan berbagai macam quotes dan ekspresi dari label Aqua spesial edisi Ramadan. Edisi kemasan khusus ini diharapkan menjadi pengingat sederhana untuk menebarkan keademan serta kebaikan khususnya di bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Dias Triawan, Anyus melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melahap gudang peralatan rumah tangga di pusat kota San Salvador. Ya, 5 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Kebakaran besar menghanguskan gudang peralatan rumah tangga di pusat San Salvador, El Salvador. Dari pantauan drone, memperlihatkan kobaran api melahap gudang saat petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api. Tabung gas, kendaraan yang hangus, dan peralatan yang gosong terlihat di antara puing-puing. Setelah api berhasil dikendalikan, tim melakukan pendinginan dan pembersihan area. 5 orang dilaporkan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Petugas pemadam kebakaran, kepolisian, dan otoritas perlindungan sipil dikerahkan ke lokasi. Pemerintah setempat memberikan bantuan medis dan psikologis kepada keluarga korban. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Situasi di kota Paris, Prancis masih mencekam usai polisi menembak mati seorang pria bersenjata tajam di Arc de Triomphe. Peningkatan keamanan terlihat di Paris, Prancis setelah polisi menembak mati seorang pria yang mengacungkan pisau menjelang upacara penyalaan api abadi di makam prajurit pada hari Jumat. Nampak kendaraan polisi tiba serta beberapa personel militer bersenjata melakukan penjagaan. Pelaku yang diidentifikasi sebagai warga negara Prancis bernama Brahim dilaporkan melukai seorang petugas dan akhirnya terkena tembakan dari petugas lainnya. Dilarikan ke rumah sakit Georges Pompidou dalam kondisi kritis dan tak lama meninggal dunia. Menurut laporan, tak ada warga sipil yang mengalami luka serius dalam insiden tersebut. Ratusan pemuda mengecam semakin eratnya persekutuan antara Austria dan NATO. Para pengunjuk rasa mengecam keterlibatan Austria dalam konflik apapun serta kemitraan dengan NATO. Hal ini karena bertentangan dengan kebijakan netralitas Austria. Austria bukan anggota NATO, namun negara ini berpartisipasi dalam program kemitraan untuk perdamaian NATO. Keputusan Wina untuk bergabung dengan European Sky Shield Initiative yang dipimpin Jerman dipandang sebagai langkah mendekat ke NATO. Austria juga mengalokasikan sekitar 6,1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2026 untuk peralatan yang dapat terintegrasi dengan pasukan NATO. Teilweise mal mehr und mal weniger mit rassistischen Dreck und xenophoben. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan telah memerintahkan pengerahan kapal induk kedua ke Timur Tengah. Langkah tersebut diambil di tengah pertimbangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan aksi militer terhadap Iran. Washington dan Teheran diketahui baru saja memulai pembicaraan tak langsung pada pekan lalu mengenai masa depan program nuklir Iran. Namun Trump memberikan peringatan keras terhadap Iran jika kesepakatan nuklir gagal tercapai. Sebelumnya pada akhir bulan lalu, Trump telah mengirimkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kapal perang pendampingnya ke Teluk. Kini kapal induk USS Gerald R. Ford beserta kapal pengawalnya akan bergabung dengan kelompok tempur tersebut. Para pejabat Amerika Serikat telah memerintahkan kapal itu bergerak ke Timur Tengah dari lokasi penempatan sebelumnya di Laut Karibia.
Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengirimkan kapal induk kedua ke kawasan Timur Tengah. Strategi ini diyakini untuk menekan Iran agar menyetujui proposal Amerika Serikat. Carrier that you decided to send, talk about why you made that choice. Well, in case we don't make a deal, we'll need it. Are you worried? We'll need it. If we have a deal, we could cut it short. It'll be leaving very soon. We have one out there that just arrived. If we need it, we have it ready. A very big force. How confident are you that our negotiations with Iran will be successful? I think they'll be successful, and if they're not, it's going to be a bad day for Iran. Very bad. Kerumunan sejumlah besar massa membanjiri jalan-jalan di Teheran merayakan peringatan ke-47 Revolusi Iran. Beberapa kota di Iran juga menggelar acara besar-besaran untuk memperingati hari jadi Iran tersebut. Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1978 dipicu oleh protes besar-besaran terhadap rezim Shah dan berpuncak pada runtuhnya dinasti Pahlavi serta berdirinya Republik Islam pada tahun 1979. Peringatan tahun ini bertepatan dengan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, masuk peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut dan peringatan akan kemungkinan serangan terhadap Iran. Pemirsa, ratusan orang menggelar unjuk rasa di luar gedung pengadilan tinggi di London. Unjuk rasa ini digelar usai kelompok aktivis Palestine Action memenangkan gugatan hukum terhadap keputusan pemerintah yang melarangnya berdasarkan undang-undang terorisme. Dengan membawa sejumlah spanduk, para aktivis menggelar demonstrasi di luar gedung pengadilan tinggi di London mendukung kelompok pro-Palestina Palestine Action. Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa pelarangan terhadap Palestine Action adalah melanggar hukum. Sekitar 3.000 orang telah ditangkap berdasarkan undang-undang terorisme karena mendukung Palestine Action secara damai. Setelah keputusan itu diumumkan, Kepolisian Metropolitan London mengumumkan bahwa mereka tidak akan menangkap individu hanya karena menyatakan dukungan untuk Palestine Action. Sebuah kapal penumpang tenggelam di Teluk Bone, perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Ya, meski sempat terombang-ambing di laut selama 3 jam, namun seluruh penumpang yang berjumlah 20 orang dinyatakan selamat. Puluhan penumpang ini terombang-ambing di laut setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Para penumpang terlihat berupaya menyelamatkan diri dengan berpegangan di gabus dan juga alat pelampung lainnya. Kapal KM Cahya Intan Celebes ini bertolak dari Bajoai, Sulawesi Selatan dan hendak menuju ke Pelabuhan Bue Pinang, Kabupaten Bombana. Di tengah pelayarannya, kapal tersebut mengalami kebocoran hingga kemasukan air setelah dihantam ombak tinggi saat cuaca buruk. Beruntung ada kapal nelayan yang melintas hingga seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat setelah bertahan selama 3 jam. Kapal tersebut mengalami kebocoran pada lambung akibat dihantam gelombang yang besar serta angin kencang ya. Jadi pada saat itu kru kapal berusaha memompa air dengan memakai mesin Alcon sebanyak 4 unit. Namun masih tetap tidak mampu. Terdata ada 20 orang di dalam kapal serta beberapa unit motor, bahan pakan ternak dan juga sembako. Selanjutnya seluruh penumpang dibawa ke Puskesmas Bue Pinang, Kecamatan Poelang untuk menjalani perawatan. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok akibat kesalahan parkir mobil. Seorang pemuda di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangga dari orang tuanya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka bacok di punggung.
Dua pria terlibat keributan akibat persoalan parkir mobil di Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Korban bernama Arif, 26 tahun, alami luka di punggung usai dianiaya oleh tetangga dari orang tuanya. Peristiwa bermula saat istri korban berkunjung ke rumah orang tuanya dengan menggunakan mobil. Dari pengakuan istri korban, dirinya memarkirkan mobil di depan rumah orang tuanya yang berada tepat di seberang rumah pelaku. Pelaku yang hendak memasukkan mobil ke dalam garasi merasa terhalang. Sempat terjadi cekcok antara pelaku dan istri korban hingga korban datang dan keributan tak terhindarkan. Keributan sudah dilerai keluarga dan ketua RT setempat, namun pelaku semakin emosi mengambil parang dari dalam rumah dan terjadilah pembacokan. Kak, saya memang salah, parkirnya itu di depan rumah mama. Mungkin menghalangi mobil dia masuk jalan, masuk ke gerbang dia kan. Nah, maksudnya kan kita kan tetangga tuh kan seseberangan, kan bisa ngomongnya itu kan pelan-pelan. Bu, tolong mobilnya pucak mano kan. Tuh, ngajak, kita ini kan mau baik-baik Kak. Baik-baik kan mau nanyain. Om dengerin aku dengerin Om nanti, tapi nggak mau. Yang ayahnya ini tetap kayak memotong pembicaraan aku di tengah-tengah. Nggak lama, si Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang. Akibat luka bacok tersebut, korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang dan melapor ke Polsek Sukarami Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang balita menjadi korban kekerasan pacar ibunya hingga tak sadarkan diri di sebuah hotel di Karawang, Jawa Barat. Nasib tragis menimpa balita laki-laki di Karawang, Jawa Barat. Balita berusia 2,5 tahun itu diduga dianiaya pacar ibunya di bagian mata dan lidah. Kejadian memilukan tersebut terjadi pada Kamis malam. Saat itu, ibu korban dan pelaku menginap di sebuah hotel di Karawang Barat. Pelaku meminta ibu korban membeli makanan. Namun saat kembali ke kamar, ia terkejut mendapati anaknya sudah bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Pelaku melakukan aksi kejinya diduga lantaran kesal melihat korban terus menangis. Matanya Diapain? itu katanya dipukul pakai tang, Pak. Terus mulut lidahnya itu dijepit langsung ditarik sama dia. Pakai tang juga. Terus? Awalnya dia ngakunya anak aku cuma jatuh posisinya sujud, sedangkan di kamar hotel itu lantainya nggak ada yang tajam, nggak ada yang pecah, dan di lantai-lantainya pun nggak ada darah, cuma ada di spraynya doang darahnya. Setelah menerima laporan, polisi langsung bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di Rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Hingga kini sejumlah saksi telah diperiksa dan barang bukti diamankan untuk memperkuat proses hukum. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dua legenda biliar dunia, Efren Batares dan juga Francisco Jango Bustamante, hadir dalam laga eksibisi Battle for Legacy di Headquarter Biliar Jakarta Pusat. Kehadiran keduanya menyita perhatian pecinta biliar tanah air, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong perkembangan olahraga biliar di Indonesia. Efren Reyes dan Francisco Bustamante kembali hadir menyapa para pecinta biliar di Headquarter Biliar Jakarta Pusat. Para pecinta biliar berkesempatan mencoba bermain dengan dua atlet biliar legendaris asal Filipina tersebut. Bahkan musisi dan penyanyi Anji pun ikut menjajal kehebatan keduanya.
Saya senang banget karena bisa di satu event sama dua legend yang udah sangat terkenal di industri biliar, itu Efren Reyes sama Django Bustamante. Dan buat saya Pak Opa ini menginspirasi sekali karena mereka udah seumur gitu masih jago banget. Nanti akan terus ngundang atlet dari seluruh dunia untuk datang mengajar eksibisi dan motivasi atlet semua di Indonesia untuk lebih bisa main lah ya. Kedua legenda biliar asal Filipina tersebut senang melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga biliar sangat tinggi dan semakin banyak pemain muda yang terus berkembang di Indonesia. Well, we love Indonesia. Every time we come here, they have a lot of people. They come here to watch and for learning about pool in Indonesia. Yeah, pool player in Indonesian. Keep practicing, and you never know. Maybe someday you are Efren Bata Reyes or Francisco Bustamante. Just do it and happen. Kehadiran dua legenda dunia dalam laga eksibisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet muda, serta meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga biliar. Dari Jakarta, Indira Utomo, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Tim Putri Bandung BJB tanda mata untuk kali kedua BJB menggebuk Medan Falcons dengan skor 3-1. Ya, sementara tim Putra Bayangkara Presisi berhasil revans saat jumpa Jakarta Garuda Jaya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan menyaksikan kembali tayangan berita iNews di kanal YouTube @official iNews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo. Dan saya Camar Haina undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Bandung BJB tanda mata menghadapi Medan Falcons di putaran kedua Pro Liga 2026 di Gor Utama Bojonegoro, Jawa Timur. Diprediksi bakal menang mudah, BJB dikejutkan dengan perlawanan sengit Falcons. Saling kejar poin sejak awal laga, Falcons yang dimotori Pascalina Mahuse, Del Palomata, dan Yolana Beta mencuri kemenangan di set pertama dengan skor 26-24. BJB yang dimotori Anastasia Guerra, Maradanti Namira, dan Kalista Maya bangkit di set kedua. Bermain lebih tenang dan mengurangi kesalahan sendiri, BJB unggul 25-19. BJB mampu menjaga momentum di set ketiga. Selain itu, pertahanan Falcons mulai goyah dan beberapa kali melakukan service error. BJB pun kembali unggul 25-18 dan berbalik unggul 2-1. Karena kalau lepas, maka di set keempat, Falcons sebenarnya tampil lebih baik dan sempat memimpin di awal set. Namun perlahan BJB mampu mengejar ketertinggalan dan menutup laga dengan skor 25-18. Tambahan 3 poin, BJB tetap bertengger di peringkat 6 klasemen sementara dengan 12 poin, sekaligus menjaga peluang lolos ke Final Four. Oleh BJB tanda mata melatih di tengah kompetisi. Plus bergantian pemain asing juga ya. Tim Putra Bayangkara Presisi kembali menghadapi Jakarta Garuda Jaya di putaran kedua Pro Liga 2026 di Gor Utama Bojonegoro, Jawa Timur. Tampil sebagai juara bertahan, Bayangkara mengusung misi balas dendam setelah kalah di putaran pertama. Ya, crossfire berhalang. Ya, ada tambahan poin yang tadi dapat oleh Garuda. Dimotori Agil Angga, Aimal Khan, dan Randy Tamamilang, Bayangkara langsung tancap gas. Dari Bayangkara. Main gacor, pasukan pelatih Reidel Tohiran tersebut unggul 25-17 di set pertama. Dan satu monster block Jaya. Set kedua, daya gedor Bayangkara tiada kendor.
Smash tajam dan monster block menjadi amunisi dan mengantar Bayangkara kembali unggul 25-19. Membungkus kemenangan 25-19 dan membuat mereka unggul dengan 2-0. Kita akan nantikan set ketiga. Surplus 2-0, Bayangkara makin percaya diri di set ketiga. Sukses menjaga momentum, Bayangkara kembali unggul 25-18 sekaligus menutup laga dengan skor 3-0.